Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak hikmah dan kisah yang patut direnungi untuk ditauladani. Tersirat sebuah hikmah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya mendasari dengan sebuah perjalanan dari masjid ke masjid, yakni Masjidil Haram menuju Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maknanya bahwa keimanan seorang muslim sejati akan terbukti dengan seberapa besar pengaruh dan cintanya yang dia berikan dalam memakmurkan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Pemirsa Jejak Islam rahimakumullah, Jejak Islam kali ini akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di kota Padang Panjang, yakni Masjid Jami' Nurul Huda. Dan seperti apa masjid ini dan apa saja prestasi yang telah diperolehnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Jejak Islam pada edisi kali ini. Kota Padang Panjang, julukan kota Serambi Mekah melekat padanya. Salah satunya karena menjadi pelopor berkembangnya pendidikan Islam modern di Sumatera pada abad ke-20. Salah satu sarana pengembangan pendidikan Islam adalah masjid. Hal itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW pada masanya, tidak menjadikan masjid sebagai sebuah tempat peribadatan ritual semata, namun lebih luas lagi, yakni menjadi sumber peradaban umat. Begitu pula dengan Masjid Jami' Nurul Huda yang berada di kota Serambi Mekah, Padang Panjang, Sumatera Barat. Cikal bakal kehadiran masjid ini dimulai dari tahun 1990 dan pembangunannya diresmikan pada tahun 1992 di bawah naungan Yayasan Amal Bakti Museum Pancasila dengan penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap hingga saat ini. Prestasi-prestasinya yang memukau memberikan sebuah sinyal kepada saya bahwa begitu besarnya azam pengurus Masjid Jami' Nurul Huda mentauladani perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kehendakilah akhirat dalam kehidupanmu, maka Allah akan memberikannya beserta hal duniawi yang kamu inginkan. Namun tidak pada sebaliknya. Jika menginginkan dunia saja, maka kamu hanya mendapati dunia saja tanpa akhirat yang menyertainya. Sebuah makna yang terkandung dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 20 ini Allah buktikan dengan salah satu kekuasaannya yang diberikan terhadap Masjid Jami' Nurul Huda. Berbagai prestasi imbas usaha dan nawaitu ukhrawi yang dijalankan selama ini menjadikan Masjid Jami' Nurul Huda mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, membawa kota Padang Panjang memenangkan Innovation Government Award pada tahun 2022, yakni sebagai masjid paling inovatif. Masjid dengan fasilitas mandi cuci kakus terbersih untuk daya tarik wisata unggulan Sumatera Barat dan pendukung perwujudan kota layak anak Padang Panjang, serta prestasi lainnya. Berangkat daripada kita yang suka traveling, kita pergi ke daerah lain, kota, kabupaten, provinsi, bahkan ke luar negeri. Maka kesimpulan kita
sedih kalau masjid itu hanya dipakai untuk sholat saja. Atau mungkin paling tinggi itu wirid pengajian-pengajian. Maka saya berkeinginan semua yang ada di masjid itu adalah safety, yang ada di masjid itu adalah pelayanan. Makanya kami lontarkan ide, bagaimana kalau kamar mandi, toilet, dan tempat wudhu ini kita renov. Kalau bisa total, malu kita sama hotel, sama penginapan. Maka kata mereka, impossible nih Pak Ustadz, uang saja tidak ada. Saya tidak menjawab, tapi apa kata kita, antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah, sementara Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Peningkatan fungsi masjid sebagai ajang membentuk peradaban umat terus digencarkan pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Tujuannya adalah menciptakan masjid yang ramah anak, ramah lansia, ramah musafir, ramah disabilitas, ramah remaja, dan ramah tamu-tamu Allah. Segala keramahan dan pelayanan maksimal kepada pengunjung membuat masjid ini menjadi masjid favorit yang dikunjungi musafir ketika berada di Kota Padang Panjang. Sejumlah fasilitas mulai dari parkiran gratis, palanta ukhuwah dengan petugas yang ramah, kopi dan teh gratis, wifi internet gratis, dan yang paling utama adalah masjid ini dibuka selama 24 jam. Bahkan semua itu tidak hanya dinikmati musafir domestik, namun juga menjadi buah bibir di kalangan musafir mancanegara. This is my first visit to Indonesia to see my friend. One of my friend came from Sumatra to Sri Lanka for Jamaat. So he just invited me. I know him when he was in my country. I know him. He invited me. So I couldn't come for last 3 years because of the pandemic of tsunami and COVID problem, So I see everywhere it's, madrasa, religions, very good one for the Dawat Jamaat. They are doing very good ones. We came in the morning, so they're inviting and look after, talking, very friendly and very brother relations, like free coffees and everything. People have things very good. Masjid Jami' Nurul Huda juga memberikan pelayanan ruang penginapan bagi musafir yang melakukan penginapan sebelum melanjutkan perjalanannya ke daerah tujuan. Lebih dari itu, penginapan yang disediakan sangat memberikan keringanan pada siapapun yang membutuhkannya. Tarifnya hanya Rp50.000, bahkan bisa tanpa biaya sedikit pun. Masya Allah, Maha Besar Allah. Kekaguman dan kenyamanan yang saya rasakan dalam Masjid Jami' Nurul Huda begitu hangat di dalam kolbu. Mulai dari fasilitas wudhu dan toilet yang bersih, ruangan-ruangan yang bersih dan sejuk, serta kenyamanan-kenyamanan lainnya. Hal tersebut menumbuhkan semangat dan menciptakan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh sebagai penghambaan terbaik manusia kepada Sang Pencipta. Pemirsa jejak Islam yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Siapa di antara kamu yang memasuki masjid, maka hendaklah dia sebelum duduk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam hadis ini, Nabi menganjurkan kita melalui sunnahnya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika kita baru memasuki masjid.
Kegiatan muamalah yang digambarkan oleh masyarakat dan pengurus masjid ini mengingatkan saya tentang kehidupan Rasulullah yang mengadakan pertemuannya bersama para sahabat, membicarakan segala hal kebajikan dan kebijakan yang akan dilakukan untuk kebaikan umat. Selain itu, pemberdayaan perempuan dengan ketepatan pelaksanaannya menjadi satu poros penting dalam membentuk generasi penerus bangsa ke depannya. Madrasatul Ula, ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Hal ini diaplikasikan dalam kegiatan Majelis Taklim Miftahul Jannah Masjid Jami' Nurul Huda, khusus untuk ibu-ibu untuk terus menggali dan memahami pendidikan Islam. Seperti masjid pada umumnya, wirid pengajian memang menjadi aktivitas penting di Masjid Jami' Nurul Huda. Di antaranya adalah kajian tafsir setiap Sabtu subuh, kajian hadis, fikih, akhlak, dan tarikh di pengajian ba'da maghrib. Mengurai makna-makna Al-Quran menjadi hal penting yang harus dilakukan umat muslim agar bisa menguak petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam kalam Allah Al-Quranul Karim. Karena tidak akan sempurna petunjuk-petunjuk itu dalam pemahaman umat jika tidak menggali tafsir Al-Quran tersebut, dan nantinya menjadi tindak tanduk perilaku umat yang Qur'ani. Di samping kajian rutin dan majelis taklim, Masjid Jami' Nurul Huda pun aktif sebagai pusat kajian Islam dan melakukan pelatihan manajemen masjid. Surau adalah masjid yang difungsikan orang Minangkabau dari dulunya sebagai tempat pendidikan generasi. Kejayaan dan kekayaan intelektual orang Minangkabau dahulu yang tersohor menjadi bukti peran surau dalam menciptakan generasi yang berkualitas dalam kehidupan. Hal ini diwujudkan Masjid Jami' Nurul Huda dalam Smart Surau. Fasilitas tersebut lengkap dengan hal kekinian dan menarik bagi anak-anak serta remaja. Inilah wadah bagi generasi muda Kota Padang Panjang dalam menggali dan membentuk kepribadian muslim yang sejati. Dan Smart Surau menjadi program unggulan yang menjadikan Masjid Jami' Nurul Huda unggul dari masjid-masjid lainnya. Smart Surau juga merupakan salah satu perwujudan dari gotong royong dan kebersamaan jamaah dalam menghadirkan Masjid Jami' Nurul Huda yang nyaman dan aman. Tentu saja, semangat tersebut juga mengundang perhatian dan keterlibatan pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghidupkan Masjid Jami' Nurul Huda sebagaimana cita-cita masjid yang diajarkan Rasulullah SAW. Smart Surau adalah program visi misi kami yang waktu itu memang awalnya itu bertujuan bagaimana semangat kembali ke surau, balik ke surau kan begitu ya. Kita kan sebagai anak muda Minang selalu disampaikan anak-anak seharusnya belajar di surau, mainnya di surau, ya mengasah kebiasaannya di surau. Tapi realitanya per hari ini sangat jauh dari apa yang kita lihat sehari-hari. Nah, sehingga ketika saya menjadi wali kota, saya menginisiasi kenapa tidak kita bikin sebuah program Smart Surau yang mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan, walaupun ini sebenarnya adalah embrio ya, masih ongoing progress ya. Tapi kita bersyukur sekali ini sangat-sangat disupport dan juga implementasinya sangat luar biasa di Masjid Nurul Huda. Malah ditambahkan oleh pengurus ada sebuah layar juga untuk kegunaan-kegunaan lainnya ya. Masjid Nurul Huda ini yang betul-betul bergerak sangat progresif ya. Ada penginapan, ada palanta, ada cek kesehatan, ada ruang main anak, toiletnya bersih, ada shower dan lain-lain. Saya rasa Smart Surau adalah bagian kecil dari apa yang sudah dilakukan oleh Masjid Nurul Huda yang saya rasa sangat inspiratif bagi seluruh pengurus masjid ya. Bagaimana masjid betul-betul bisa menjadi sebuah tempat berkumpul ya, dan juga gathering ya, community center lah begitu, supaya betul-betul mencitrakan bagaimana masjid ini seharusnya dari dulu menjadi ruang-ruang yang terbuka ya untuk muslim dan juga tentunya untuk siapapun yang berkunjung, mudah-mudahan melihatkan bahwasanya citra agama kita yang sangat-sangat open dan juga terbuka tersebut.
Dunia anak-anak yang haus permainan juga difasilitasi dalam sebuah tempat bermain agar anak-anak bisa bersahabat dekat dengan lingkungan masjid semenjak usia dini. Di sini, anak-anak bebas bermain, bahkan diizinkan membawa mainan jika menginginkannya. Selain arena bermain anak, pendidikan Al-Quran dari usia dini juga dioptimalkan dengan adanya pendidikan nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang lebih populer disebut MDTA. Anak-anak dilatih untuk membaca dan menghafal Al-Quran dengan harapan Al-Quran menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Masya Allah. Tak ketinggalan, usia remaja pun mendapatkan tempat di Masjid Jami' Nurul Huda, yakni dengan berbagai kegiatan dan program untuk mengembangkan dan mengasah potensi keagamaan yang telah diberikan sejak usia dini. Di antaranya perpustakaan yang kaya akan literasi Islam. Kami membuat suatu agenda atau suatu acara yang dimana acara tersebut ada di masjid ataupun di luar masjid, sehingga kami semua mendapatkan pelajaran dan mendapatkan momen atau pengalaman yang sehingga itu kami bisa seperti lebih berkomunikasi dengan yang lain. Dan yang untungnya itu kita mencari pahala juga gitu, Bang. Untuk mencari pahala di sini sama-sama mau rapat sholat isya dulu atau sholat maghrib dulu, kita sama-sama di sini menjalankan sholat di sini gitu. Kiprah pemuda Masjid Jami' Nurul Huda telah menghasilkan prestasi, yakni dalam festival beduk dan takbiran antar remaja masjid dan SMA sekota Padang Panjang. Dalam ajang tersebut, mereka mendapatkan predikat juara 3. Subhanallah. Walillahil hamd. Sebagai sebuah tempat ibadah, prioritas utama yang tak boleh dilupakan adalah kenyamanan dalam sholat. Sebagai masjid yang ramah bagi semua kalangan, terutama musafir, jam sholat fardu adalah waktu yang kerap mengundang ramainya tamu untuk sholat berjamaah. Sembari menanti tamu yang hendak ikut rombongan jamaah, Masjid Jami' Nurul Huda senantiasa menghadirkan kultum zuhur yang disampaikan oleh Ustadz Sehabuddin. Masya Allah, masjid ini pun semakin pantas juara di hati masyarakat dengan keberadaan imam yang bersuara merdu. Kesyahduannya seakan mengobati kerinduan dan menstimulus jiwa akan indahnya suasana sholat di Masjidil Haram yang diimami oleh Imam Besar Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di balik keterbatasan yang menjadi keistimewaan Allah pada dirinya, seolah menjadikan Imam Masjid Jami' Nurul Huda ini menjadi salah satu pemikat kekhusyukan dalam melaksanakan sholat berjamaah bagi para musafir. Aspek pokok kehidupan manusia tidak lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan sosial dan pengelolaan keuangan masyarakat. Di antaranya adalah lembaga zakat infak wakaf atau ziswaf, santunan fakir miskin dan lansia, santunan anak yatim, hingga pembagian beras triwulan kepada warga sebanyak 100 karung. Namun yang paling menarik dari seluruh aktivitas sosial Masjid Jami' Nurul Huda ialah mendata orang miskin dan mendata orang kaya. Sehingga jelas mana yang butuh mendapatkan bantuan dan mana yang pantas memberikan bantuan. Pelayanan terhadap lansia juga diberikan pengurus Masjid Jami' Nurul Huda dengan tersedianya tenaga medis dan ruang kontrol kesehatan yang berada di sisi masjid.
Menjaga kesehatan dalam menjalani hidup menjadi perintah agama yang terkandung dalam Maqasidul Syariah. Terlebih untuk jamaah yang sudah berusia lanjut. Seluruh fasilitas kesehatan ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, Kota Padang Panjang. Ya, Masya Allah ya Bu ya, kita lihat Masjid Jami' Nurul Huda bisa sampai sekarang ini. Kalau kami boleh tahu etos ataupun semangat apa yang ditanamkan pengurus Masjid Jami' Nurul Huda sehingga bisa sampai seperti sekarang ini? Iya. Terima kasih karena bertanya, saya jawab bahwa in ahsangtum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka keuntungan kebaikan itu adalah untuk kamu sendiri. Wa in asa'tum falha. Maka jika kamu melakukan suatu keburukan, maka akibat kerugian keburukan itu untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika man amila solihan falianfusim yamhadun. Maka siapa yang berbuat baik, maka untuk dirinya. Artinya apa? Kami tanamkan kepada rekan semuanya, mitra di Masjid Jami' Nurul Huda bahwa ketika kita berbuat, hakikatnya untuk kita. Inilah motivasi kami. Kenapa etos kerja kami tidak pernah akan pudar jika kaki sudah terlangkahkan pantang surut ke belakang. Itu. Iya, terima kasih Bu ya. Progres yang positif Masjid Jami' Nurul Huda Kota Padang Panjang menjadikan masjid ini salah satu tauladan dan tujuan studi banding pengurus masjid yang ada di dalam dan luar Sumatera Barat. Mereka berkunjung untuk mempelajari pengelolaan masjid berprestasi ini oleh pengurusnya. Sebagai tauladan yang ingin dekat dengan masyarakat, pengurus Masjid Jami' Nurul Huda juga aktif dalam bermedia sosial. Mereka menyadari bahwa di era digitalisasi 4.0 menjadikan media sosial sebagai kebutuhan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini, media sosial yang aktif digunakan adalah Instagram yang dikelola oleh remaja masjid dan YouTube sebagai sarana publikasi dokumentasi kegiatan. Kemelekan terhadap media sosial tentu tidak terlepas dari peran generasi muda sebagai estafet perjuangan pengurus Masjid Jami' Nurul Huda Kota Padang Panjang. Mereka bekerja sama dengan Divisi Hubungan Masyarakat Kepengurusan yang dikomandoi oleh Umi Husefra. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, menjadi tempat berkumpulnya manusia dan menjadi tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu menjadi tempat sholat. Dan kami berseraya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, yang ruku, serta yang sujud. Semoga perjalanan jejak Islam kali ini bisa menambah motivasi dan semangat kita untuk memakmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.